Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Al-Farisi Khairul Rijal dari kelas C, Fakultas Hukum, Angkatan 2022 Universitas Mula Warman. Kali ini dan hari ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dibahas dan didiskusikan oleh dosen dan teman-teman di kelas. Sebelum masuk ke materi, pasti ada pertanyaan. Kenapa sih kita harus belajar Pancasila di perkuliahan lagi? Padahal kan udah diajarin dari SD sampai tamat SMA. Materinya juga kurang lebih sama. Kenapa ya? Jadi teman-teman semua itu bukanlah tanpa alasan. Ada alasan kenapa kita harus belajar dan terus belajar Pancasila. Ada dua alasan. Yang pertama, karena urgensi filosofis. Apa maksudnya? Kita belajar Pancasila bertujuan untuk membangun dan mempertahankan nasional karakter atau karakter bangsa. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan karakter yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Barat, Indonesia harus tetap mempertahankan itu agar tidak goyah di lapuk zaman dan tidak goyah oleh gonggongan-gonggongan asing. Lalu yang kedua, adanya urgensi sosiologis. Apa maksudnya? Semangat bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah mulai tergerus oleh globalisasi dan westernisasi yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Oleh karenanya, pendidikan Pancasila adalah salah satu kunci dan solusi agar masalah ini bisa dapat teratasi. Lanjut ke materi. Kenapa bisa ada Pancasila? Kapan Pancasila lahir? Gimana ceritanya Pancasila lahir? Semua pertanyaan ini bakal dijawab di dalam video ini. Pada awalnya, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Didingrat dan memiliki anggota sebesar 60 orang anggota. BPUPKI melaksanakan sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas dasar-dasar negara. Berbagai pidato dari berbagai tokoh mulai disampaikan di muka sidang. Tapi yang tiga paling populer menyampaikan rumusannya. Yang pertama adalah M. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengajukan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga ikut mengusulkan 5 dasar negara, yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan membahas pendapatnya tentang rumusan dasar negara yang ia beri nama Pancasila dari ahli bahasa Indonesia. Nah, jadi 5 dasar negara itu yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Jika seandainya tak suka 5, Soekarno bilang, maka 3 sila yang dia sebut Trisila. 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Lalu pada 1 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 untuk menampung seluruh rumusan yang bersifat perorangan. Hasil kerja dari Panitia 9 adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, teman-teman, habis reformasi, muncul nih protes dari sore hari pasca proklamasi, muncul protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah Indonesia Timur atas bunyi kalimat dalam pembukaan UUD, yakni kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yakni Pancasila sila pertama, Piagam Jakarta sila pertama. Nah, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum dimulainya sidang PPKI, dilaksanakan rapat pendahuluan yang hasilnya menghilangkan 7 kalimat dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sayangnya di Indonesia sekarang ini ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap nilai Pancasila itu sendiri. Saya akan menjelaskan penyimpangan atau permasalahan Pancasila dari sila pertama sampai kepada sila yang terakhir. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penyimpangan yang terjadi di sini adalah contohnya LGBT. Pancasila pada sila pertama dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takut
dengan adanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, tiap-tiap pemeluknya haruslah mentaati setiap larangan perintah agama yang mereka yakini masing-masing. Bagaimana perintah pertama ini juga membahas tentang LGBT. Satu-satunya ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila, sebuah istilah teologi agama. LGBT dilarang dari sudut pandang agama apapun dan tidak memiliki tempat dalam teologi agama apapun. Namun perilaku LGBT masih seringkali dapat dijumpai di sekitar kita. Lajunya pertukaran informasi yang membuat beberapa kalangan mulai terpengaruh akan perilaku LGBT. Tentu saja hal ini akan memberi dampak buruk bagi lingkungan di sekitar kita. Karena bukan tidak mungkin perilaku LGBT dapat menggerus nilai agama dan juga ketuhanan. Sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung arti sebagai manusia, kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup dan melakukan hal sebagaimana mestinya dengan hati nurani. Contoh penyimpangan pada sila kedua yakni perbudakan, memperkerjakan anak di bawah umur. Terus ada penggusuran rumah warga miskin di Surabaya contohnya, dan tidak lanjut dari pemerintah kota seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin. Hal ini termasuk salah satu ketidakadilan pemerintah kepada rakyatnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung arti kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh rakyat Indonesia, menghargai agama, suku, budaya, ras, serta rela berkorban demi negara dan bangsanya. Contoh penyimpangan dari sila ketiga yakni perang antar suku, tawuran antar pelajar, terus banyak aliran sesat yang muncul dan sebagainya. Salah satu kasus yang menyimpang adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM ini untuk memisahkan Papua bagian barat, Papua Barat, teman-teman, dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin merdeka. Organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya untuk berpisah dari negara Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan sila keempat Pancasila, negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan keabsolutan dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya, bahwasanya sifat demokrasi tidak dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik suatu negara. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak atau absolut. Hal ini sejalan dengan pemilu presiden tahun 2019. Pemilu presiden tahun 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan 44,50%. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini selaras dengan kasus kakek Samirin yang dihukum penjara selama 2 bulan 4 hari karena memungut sisa getah karet yang menempel di pohon. Betapa memilukannya kondisi bangsa kita ya teman-teman. Getah karet itu bila dirupiahkan bahkan nilainya cuma Rp17.480. Pemilik kebun yang bernama Bradstone tidak terima dan mempidanakan kakek Samirin. Hal ini menunjukkan bahwasannya ketidakadilan pada masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin. Dari sekian banyak penyimpangan nilai sila Pancasila yang dilakukan, menandakan bahwasannya tidak relevannya bangsa Indonesia dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, maka seharusnya masyarakat rakyat di Indonesia, terutama pemerintah selaku regulator, harus berusaha untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya ke dalam tindakan dan perbuatannya. Bung Karno pernah berkata, teman-teman, jika kita melupakan nilai Pancasila, maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Seharusnya warga negara Indonesia kita, juga pemerintah dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, ya pemerintah, harusnya sadar dan lebih bisa berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai Pancasila. Selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak berbuat perbuatan yang tercela seperti menghina dan sebagainya. Terus tata krama manusia juga harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Saling mencintai sesama manusia, mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antara warga negara Indonesia yang akhirnya akan membawa kedamaian, ketentraman antar sesama warga. Jika bangsa Indonesia mampu memahami nilai-nilai Pancasila secara utuh, kemungkinan besar tidak akan terjadi, bahkan tidak mungkin ada kasus-kasus yang menyimpangi nilai-nilai Pancasila seperti yang saya sebutkan tadi. Karena Pancasila sendiri adalah alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.